saya di cabang seluruhnya bahwa ayo kita lakukan yang terbaik, bahwa kita bisa. Sekecil apapun kontribusi teman-teman itu berdampak positif terhadap perusahaan. Jadi tidak benar kalau SDM Makassar itu kasar, keras begitu? Memang kita orang dari Makassar itu ngomongnya keras. Karena kita daerah pesisir kan. Kalau ngomong pelan ketiup angin nggak terdengar gitu kan. Nah, begitu kita memperkenalkan diri, terus kita menyampaikan bahwa inilah karakter saya seperti ini. Tapi saya tidak marah gitu kan. Kalau suara keras emang dari sononya gitu. Itu kekuatan pikiran. Segala sesuatu kalau kita bilang saya nggak bisa lakukan itu, kita sudah nggak percaya sama diri kita, terus kita berdoa kita nggak bisa, Tuhan aja, kamu aja sendiri nggak yakin gimana Tuhan mau kasih, gitu kan. Dan ibu saya mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bisa dilihat mata itu bisa kamu lakukan. Halo sahabat Uki, bertemu kembali hari ini, bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya sahabat Uki dalam keadaan sehat, bugar, dan jangan lupa bahagia. Hari ini saya sedang bersama dengan pimpinan cabang KB Bukopin, Ibu Ita Iriani, pimpinan cabang Makassar. Bagaimana kabar Ibu Ita? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat Alhamdulillah. Lengkapnya Ibu Ita Iriani Dwi Kuharsanti. Kusarsanti. Wah, mantap banget. Ibu Ita, saya mendapatkan kabar bahwa sebagai pimpinan cabang KB Bukopin di Makassar, Ibu mendapatkan penghargaan bersama 3 pimpinan cabang lain untuk bisa ke Korea Selatan. Alhamdulillah. Karena keberhasilan dalam kinerja, KPI-nya yang terbaik 3 ini. Jadi Makassar, Saharjo, Jakarta dan Kalsel, Banjarmasin. Nah, ini apa penilaiannya sehingga bisa mendapatkan penghargaan ini? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya izinkan saya menyapa sahabat Uki ya. Silakan. Hai sahabat Uki, semoga selalu sehat dan selalu optimis ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Uki. Jadi melanjut tadi bahwa yang menjasari penilaian sehingga kami beberapa 3 cabang mendapat apresiasi ke Korea Selatan mengunjungi kantor pusat Kukmin Bank di Korea itu adalah tentunya kinerja secara overall di cabang, baik dari sisi otomatis kalau suatu perusahaan yang pertama dilihat adalah profitnya kan, profit, terus kinerja dari kreditnya, dari lendingnya, dari secara keseluruhan. Nah itu ada standarisasi sehingga KPI Alhamdulillah Makassar itu menjadi 2 terbaik seluruh Indonesia dari cabang KB Bukopin. 2 terbaik dari seluruh cabang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana, apa yang dilakukan Ibu Ita sehingga bisa mendapat penghargaan nomor 2 gitu, ranking 2? Ya tentunya sebagai leader di cabang, sebelumnya kan saya sebelum ke Makassar saya sebagai brandset di Pondok Indah. Pondok Indah Jakarta. Ya. Saya pindah ke Makassar, walaupun saya pernah di Makassar, tapi otomatis kan dengan seiring berjalannya waktu tentunya ada perubahan lah, terjadi perubahan. Jadi begitu saya datang, saya lihatlah tim saya, masing-masing kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Terus apa yang kita harus menyamakan visi misi dulu, harus satu visi, satu misi. Kemudian saya lihat tim saya kelebihan dan kekurangannya apa, akhirnya saya buat yang kelebihannya ini dia menjadi PIC A misalnya, yang B kelebihannya apa menjadi PIC satu produk lain itu, sehingga antara satu divisi dengan divisi lain itu bisa bersinergi, bisa saling mensupport gitu, dan memotivasi tim, otomatis memotivasi tim saya di cabang seluruhnya bahwa ayo kita lakukan yang terbaik, bahwa kita bisa. Sekecil apapun kontribusi teman-teman itu berdampak positif terhadap perusahaan. Itu sih barangkali, dan saya lihat teman-teman di KB Bukopin Makassar memang orang-orang pilihan yang punya daya juang yang tinggi, yang pengen maju, pengen berprestasi. Ayo kita bersama pasti bisa. Jadi tidak benar kalau SDM Makassar itu kasar, keras begitu? Kalau saya lihat sih bukan itu. Memang kita orang dari Makassar itu ngomongnya keras. Karena kita daerah pesisir kan. Kalau ngomong pelan ketiup angin nggak terdengar gitu kan. Jadi memang itu
waktu saya pindah ke Pondok Indah, saya punya staff itu Iya. orang Solo. Oke. Kaget dia pertama kali kan, jadi begitu saya masuk di grup aja udah pikir, ibu masuk apa lagi nih gitu selalu. Udah, akhirnya kan saya begitu saya ke cabang baru pasti saya ajak ibaratnya tukar pikiran lah, Iya. satu-satu gitu. Saya ajak ngobrol, kasih feedback ke saya, kekurangan saya apa dan apa yang harus saya perbaiki. Nah, saya juga feedback terhadap mereka apa. Terus dia cerita, "Ya ibu, saya dulu awalnya kaget, ibu kok marah-marah terus," kata gitu kan. Nah, itulah ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi iya. kalau kita misalnya nggak mencoba memahami satu sama lain, karena kita kan memang Indonesia punya beberapa, pasti punya budaya yang berbeda-beda ya, yaitu begitu kita memperkenalkan diri, terus kita menyampaikan bahwa inilah karakter saya seperti Iya. ini, tapi saya tidak marah gitu kan. Kalau suara keras emang dari sononya gitu. Apalagi Iya. saya sejak kecil emang bergaulnya sama Makassar terus. di Makassar dan lawan jenis yang orangnya to the point. Oke. Ibaratnya adu Fighter. fisik pun waktu kecil saya lakukan. Wih, kan. Jadi, mantap. ya, jadi itulah terbentuk seperti ini. Tapi intinya dari semua bahwa segala sesuatunya kita harus punya niatan yang positif. Gitu. Oke. Jangan punya niat tidak baik, jangan punya niat negatif, jangan suka menyalahkan atau menjatuhkan satu sama lain. Itu poinnya. Insya Allah kalau kita sudah poinnya sama, misinya sama, kita bisa berjalan dengan baik. Iya. Itu sih. Tadi Ibu Ita cerita tentang laba, Ya. kemudian kredit, ya. Bisa dijelaskan lebih dalam lagi? Ya. Kalau terkait laba ya yaitu perusahaan, kecuali perusahaan badan sosial ya atau Iya. yayasan sosial, otomatis dia tidak mikirin laba. Kalau Iya. perusahaan pasti lari-larinya ke profit ya, ke Iya. profit. Nah, itu profit didapat dari mana? Ya udah, didapat dari aktivitas keseharian perusahaan tersebut. Oke. Nah, kalau perbankan otomatis kan kita menghimpun dana masyarakat dan kita melemparkan kembali dalam bentuk fasilitas kredit ke Kredit, masyarakat iya, pula betul. gitu. Nah, kebetulan kami punya produk bagus nih di Iya. funding penempatan dana. Itu kami bisa menempatkan dana misalnya deposito dalam jangka waktu 6 bulan. Itu Iya. bunganya selain bunganya kompetitif, bersaing, itu bunganya bisa diterima di awal. Diterima di depan ya? Ya, jadi misalnya dia 6 bulan, bunga selama 6 bulan kan biasanya itu diterima setiap bulan. Kan? Iya. Ini kita bunga 6 bulan bisa diterima di Di awal pada awal. saat deposito itu ditempatkan. Itu bahkan ada salah satu nasabah saya, dia termasuk 10 top di cabang saya. Iya. Itu polanya gitu tuh, setiap dia selalu menanyakan, ada produk ini lagi nggak, deposito yang penempatan bunganya diterima di awal. Kalau ada dia selalu gitu tuh, dia menempatkan, dia ambil tuh, dia pakai jalan-jalan entah ke luar negeri atau mungkin dia beli mobil yang sesuai dengan keinginannya. Iya. Itu. Jadi memang produk ini memang selalu ditunggu-tunggu. Itu salah satu produk yang menurut saya sangat menarik untuk orang yang tidak mau mengurangi pokok duitnya, Iya. tapi dari bunganya dia bisa membeli sesuatu di awal. Iya. Nah, nggak perlu kredit kan, itu satu. Kemudian kok produk kredit, kami kebetulan selain mungkin yang kredit modal usaha, kredit KPR, nah kami itu produk unggulannya juga adalah produk terkait untuk pemberian kepada pegawai yang 3 tahun lagi akan pensiun Oke. dan yang sudah pensiun. Ini tidak semua bank bekerja sama dengan mitra strategis, dalam artian bekerja sama dengan Asabri dan Taspen gitu. Hanya 14 bank, Bukopin salah satunya. Nah itu kebetulan itu cuma 2 hari aja udah bisa cair. Jaminannya cuma SK, coba sangat simple. Jadi itu salah satu produk kredit yang menarik buat Yang mau pensiun itu ya? yang mau pensiun 3 tahun, sehingga sebelum pensiun dia udah bisa prepare tuh, dia udah bisa prepare nanti di masa pensiunnya apa sih yang akan menopang kehidupan selanjutnya dengan fasilitas itu. Dan selama dia masih aktif, dia belum membayar bunga. Iya. Nah, dia belum membayar bunga, dia tetap aja terima gaji full. Nanti pada saat pensiun baru akan dipotong 70% dari pesangon pensiunnya, dari THT-nya. Selebihnya dia bisa ambil sampai dengan jangka waktu 15 tahun. Iya. Itu luar biasa. Kesempatan untuk mempersiapkan masa Betul. pensiun ini ya? Dan di cover asuransi, Cover sehingga tidak perlu khawatir terhadap ahli warisnya, Oke, bahwa oke. kebebanan utang dari orang tuanya, Iya. gitu. Karena ada Ada di cover asuransinya. insurance. Oke. Itu salah satu yang menarik sih Iya. dari KB Bukopin. Ibu Ita, kemudian kita juga ingin tahu tentang
karakter di Makassar tadi. Nasabah-nasabahnya bagaimana ini? Gampang atau sangat sulit untuk bisa diajak? Gampang-gampang susah. Gimana tuh ceritanya tuh? Ada yang menarik mungkin ceritanya? Gampang-gampang susah. Tapi saya rasa di semua daerah pasti ada inilah ya. Kalau di Makassar menurut saya, kalau secara data statistik memang kan LDR Sulawesi itu tinggi. Dalam arti memang kita lagi kota yang lagi berkembang, lagi pembangunan infrastruktur, otomatis lebih butuh modal untuk membangun usaha daripada menyimpan gitu kan. Nah, cuman kondisi mulai dari COVID, mulai terus sekarang yang ada informasi bakal ada resesi gitu kan, otomatis orang menahan nih untuk melakukan usaha-usaha baru atau ekspansi kan, ekspansi. Jadi yang ada tinggal dijalankan, dimonitor, dimanage, tapi untuk memulai sesuatu yang baru mereka akan masih wait and see lah. Nah, ini otomatis banyak masyarakat yang menyimpan. Nah, banyak masyarakat menyimpan. Nah, itu dengan masyarakat menyimpan ya kita berikan salah satunya manfaat yang lebih tadi itu. Itu sih. Gampang-gampang susah sih, tergantung kondisi, tergantung kebutuhan juga. Beda-beda. Iya. Oke, sahabat Uki. Beberapa waktu lalu di Makassar khususnya pernah diributkan adanya nasabah bank yang depositonya hilang, dan itu bukan sedikit, miliaran. Ini kan sebenarnya soal keamanan, security-nya ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana di KB Bukopin, Ibu Ita, dalam hal keamanan nasabah, baik itu tabungan, apa deposito, itu bagaimana, Bu? Ya. Alhamdulillah semua bank pasti punya memitigasi risiko dan punya sistem lah ya kalau di KB Bukopin sendiri, dan ini tentunya sedikit bukan kerja keras ya, kita memang harus mengedukasi sih kepada nasabah, khususnya nasabah yang punya duit besar. Karena kalau yang nasabahnya duit besar kan dia datang ke bank, dia nggak mau mikir gitu kan, ditelepon, sibuk lagi meeting, lagi apa segala macam. Nah, sebetulnya dengan beberapa kejadian di perbankan yang kasusnya Melindadi dan lain-lain gitu kan, ini bisa menjadi contoh atau kita bisa menyampaikan ke nasabah bahwa Pak, sekarang kalau di Bukopin ya, kami harus melakukan voice record, jadi konfirmasi kepada nasabah itu bahwa, dan itu direkam. Nah, itu direkam bahwa Pak, Ibu, kemudian ya, Ibu melakukan transaksi penyetoran misalnya sekian, atau melakukan transaksi pembukaan deposito, atau melakukan transaksi penarikan, karena untuk nasabah-nasabah prioritas itu memang ada SOP-nya dapat dilakukan seperti itu, dan itu terekam sehingga bisa dipastikan 99% bahwa nasabah tersebut benar melakukan transaksi, apalagi penarikan tunai itu kan berisiko, karena kalau selama ini mungkin ada beberapa nasabah juga yang ngapain sih kamu hubungin saya lagi, kan udah jelas saya yang narik gitu kan. Nah, dibantu oleh marketing ke bank, sementara dijalankan kemudian marketing bawa lagi duitnya ke situ. Nah, kalau misalnya ini kita tidak mitigasi, kita tidak backup dengan sistem untuk memverifikasi bahwa benar si A yang melakukan transaksi, nah itulah terjadi beberapa yang seperti kita dengar lah sampai ada yang puluhan miliar kan, itu karena ya itu, kalau saya gini, mungkin niat awal dari marketing tidak ada, tapi begitu ada peluang, akhirnya dia coba-coba, ternyata wah aman nih, dia lakukan lagi kedua, ketiga. Makanya kalau di Bukopin ada mitigasi itu. Saya ada pengalaman sih, nasabah memang dia nasabah besar, duitnya ibaratnya ratusan miliar lah. Ngapain? Dia bilang sama staf saya, wakil saya, dia bilang gini, kalau kamu ribet, saya nggak jadi simpen duit di situ. Nah udah. Pada saat itu dia karakternya memang lagi marah, maunya dia lagi marah, lagi emosi karena ini. Ya udah saya biarin aja, tapi begitu ada kesempatan saya bilang, Pak, Bapak ingat kejadian ini. Nah, sekarang kita perbankan khususnya Bukopin itu melakukan mitigasi dengan cara seperti ini. Kita akan dari operasional akan menelpon dan itu direkam, memastikan bahwa memang itu transaksi Bapak yang lakukan. Gitu. Itu. Jadi tolong Pak,
Bapak berkenan kalau nanti suatu saat gini, oke berkenan, tapi sebelum ditelepon, karena memang kadang pakai nomor kantor kan, 0411 atau ini, kamu WA dulu saya, oke baik gitu. Ya jadi sebelum di ini voice record, saya biasa WA Pak, sudah siap untuk di konfirmasi by phone ini, oke, udah. Jadi kita reminder dulu dia kan. Jadi apa ini? Persentuhannya itu harus spesial gitu ya, priority ya. Beda. Memang kalau untuk nasabah-nasabah tertentu yang memang waktunya sangat terbatas untuk hadir ke bank, ya kita ada produk yaitu menjadi nasabah prioritas. Dan itu memang sudah ada diperjanjikan di awal dia seperti apa. Jadi ada harus tahu timingnya kapan. Betul. Kemudian kapan edukasi itu berlangsung ya. Karena nasabah beda-beda. Karena ada orang, oh ya fine, saya udah paham gitu kan, dia udah ngerti yang begitu. Ada yang saya yang punya duit mau gini. Emang kamu udah percaya sama saya gitu? Padahal kan bukan itu sebetulnya. Lebih pada pengamanan ya, jangan sampai terjadi kesalahan dan ini bukan uang kecil gitu ya. Iya betul, karena memang biasanya saking seringnya dihandle dengan satu marketing, dia udah kan percaya. Nah itu, cuman ya kembali lagi, ya tetap harus dibuatkan sistem bagaimana caranya supaya semua transaksi dapat berjalan baik, tapi tetap aman dan prudent. Kalau di Makassar, Bu Ita, kebanyakan kredit itu di bidang apa ya? Properti, UMKM atau apa ya? UMKM, properti. Dua itu ya? Ya, pegawai tadi yang saya bilang. Oh, program pensiun itu? Iya, program pensiun sama pegawai yang 3 tahun mau MPP. Karena besar banget ini pasarnya ini di Makassar ini 3 ini. Banyak yang mau pensiun ya? Otomatis kan, kalau data dari BKD itu untuk Makassar sendiri, nanti saya diprotes sama ini. Kalau salah menyampaikan. Iya. Jadi kemarin kan masa pandemi ya. Sekarang kan tahun 2023 ini sudah bebas lah kira-kira begitu. Ini akan ekonomi akan lebih bagus atau bagaimana? Pastinya. Iya. Sebetulnya kan tahun ini sudah mulai berjalan baik tuh 2022 kemarin. Nah, begitu ada isu lagi resesi, walaupun terakhir Presiden juga menyampaikan bahwa untuk Indonesia masih aman karena kita kan bahan baku, bahan mentah itu komplit semua, minimal hanya untuk makan aja kita udah nggak perlu repot gitu kan, beda sama negara-negara lain yang mungkin memang tidak disupport sama kebutuhan dasarnya itu. Nah, cuman kalau saya lihat kondisi sekarang memang waktu 2002 itu perekonomian sudah mulai bagus tuh. Melaju ya. Terlihat juga dari beberapa nasabah yang mendapat fasilitas dari OJK terkait restruktur kreditnya, restrukturisasi, itu sudah mulai normal kembali. Ada beberapa yang sudah mulai normal kembali. Ada juga yang masih tetap terus berjalan, itu terlihat. Nah, tapi sekarang ya kembali lagi masih show-show aja, masih wait and see. Itu kalau saya lihat. Kalau Makassar katanya kan ini menurut orang properti, para pengusaha gitu ya, Makassar justru akan melaju kencang. Ini apa persiapannya ini, ekonominya untuk perbankan di Makassar? Kalau kita otomatis kan kita support di konstruksi, kredit konstruksi. Terus kedua kita support di KPR, gitu kan. Nah, cuman ya itu karena perbankan juga regulasinya banyak, otomatis kan kalau Bukopin sekarang masih cari yang betul-betul masih betul-betul prudent lah untuk itu. Karena ya itu kita punya kondisi perekonomian juga kan belum normal 100%. Nah, jadi masih betul-betul selektif, betul-betul selektif itu. Itu sih. Tapi kita memang menyiapkan beberapa produk-produk mortgage yang menarik khususnya di 2023 ini. Gitu. Ya, sahabat Uki, mungkin menarik juga kita tahu nih sedikit tentang Ibu Ita. Ini kan sebagai pimpinan cabang yang cukup luas. Bagaimana kesibukan sehari-harinya, Bu Ita? Kalau sehari-hari weekday ya. Kalau weekday ya biasa bangun pagi, minta doa sama Tuhan, terus di kantor ya melihat dulu apa yang harus dilakukan di kantor, menerima tamu, melayani nasabah. Terus after that ya biasa kalau masih sempat hangout dengan teman-teman sama sahabat, tapi tujuannya 2.
tidak hanya sekedar hangout, selain refreshing, ya kita membuka relationship baru kan. Nah, itu karena kalau kita di perbankan memang harus membuka networking seluas mungkin. Jadi hangout kerja juga ini ceritanya. Bagian dari kerjaan, tergantung dari sisi mana memandang. Kalau kita Oke. hanya hangout, tapi memang kita nggak menyisipin hal plus di situ, Iya. Tapi kan sebetulnya hangout ada manfaatnya loh dengan kerjaan. Ini orang marketing gini nih. Iya. Saya ke mall aja, nggak usah Iya. jauh-jauh deh, ke mall. Itu banyak manfaatnya. Kita ketemu orang baru, ketemu teman, ternyata teman bawa teman. Ini kenalin ini kan. Itu udah satu. Akhirnya Daripada ada. kita tinggal diam di rumah atau tinggal diam di kantor, gitu Oke. kan. Itu, jadi Iya. harus memang bersosialisasi. Cocok. Untuk menjaga kebugaran, Bu, itu olahraga itu ada? tadi weekday-nya kan. Nah, kalau weekend-nya Oke. saya biasa setiap minggu janjian sama teman-teman itu di Car Free Day gitu kan. Selain memang tujuannya olahraga, sekalian ya cuci-cuci mata gitu. Dan kembali lagi ketemu teman, ketemu kenalan baru, Ngajak lagi. ngajak lagi. Tapi yang paling penting menurut saya ya, Iya. tidak sekedar olah fisik, tapi pikiran harus Oke. di positive thinking. Karena saya berkeyakinan bahwa kalau kita berpikir jelek akan jadi jelek. Oke. Tapi kalau kita berpikir baik akan jadi baik, ya. Termasuk apa yang kita ucapkan adalah bagian dari doa. Oke. Kan kita ngomong aja gini, aduh capek, gitu kan? Tanpa sadar otak menginstruksi badan kita untuk jadi lelah, jadi capek, Oke. jadi nggak semangat. Mungkin boleh ditanya sama teman-teman, mudah-mudahan Iya. teman-teman jujur ya, teman-teman kantor. Iya. Selama saya kerja di KB Bukopin, mau di Jakarta, mau di Makassar, hampir saya tidak pernah telat dan saya pagi datang dengan kondisi yang gini, ini, nah, seperti itu. Ceria terus. Sampai mau pulang malam pun intonasi saya nggak pernah, aduh gimana ya hari ini, nggak. Tetap nadanya tetap stabil, tetap konstan. Oke. Sampai mungkin salah satu boleh ditanya, kebetulan ada temen juga gitu. Iya. Sampai dia tanya, saya di kantor biasa ada yang panggil bunda, ada yang panggil ibu kan. Ibu, vitaminnya apa sih? Saya bilang, enggak, saya nggak ini vitamin, nggak minum vitamin. Kondisi COVID pun saya nggak minum vitamin. Iya, hebat. Apa? Itu kekuatan pikiran. Nah, saya senang sharing. Izin ya, Pak Uki. Saya jadi belajar juga ini. Itu kekuatan pikiran. Segala sesuatu kalau kita bilang, saya nggak bisa lakukan itu. Tidak akan bisa, itu Oke. pasti. Kita sudah nggak percaya sama diri kita, terus kita berdoa kita nggak bisa, Tuhan aja, kamu aja sendiri nggak yakin gimana Tuhan mau kasih, berarti Iya. gitu kan. Tapi kalau kita bilang, itu bisa kita lakukan. Dan ibu saya mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bisa dilihat mata, itu bisa kamu lakukan. Hebat. Sahabat Positive Tuki, thinking. positive thinking dan kerja keras. Kerja keras. Hebat. Sahabat Tuki, ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa kalau mau berhasil, dan Ibu Ita sudah buktikan, terpilih dari banyak cabang, hanya 3 yang berangkat minggu depan ke Korea Selatan atas penghargaan KPI-nya. Mudah-mudahan Ibu Ita sukses terus, Amin, sehat terus, sama-sama, dan terus membesarkan KB Bukopin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Kasih, Sahabat sahabat Tuki, Tuki. pasti bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Oke.